ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaika, ya Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, itu sebenarnya tes ombak membara. Tapi pada semangat tuh makhluk diam-diam. Berarti kalau kita nanti sisipkan pembacaan kami gurih kayaknya ini. Selain jamaah MP2R kayaknya semangat baca sholawat juga insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Al-ayat. Shadaqallahul 'azim wa shadaqar rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, sehingga malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pengajian, pembacaan Yasin, tahlil dan tausiah setiap malam Jumat di Majelis Taklim FB2R. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini semua doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kita menjadi anak yang solih dan solihah. Amin. Insyaallah sekeluarga bisa berangkat haji dan umroh ke Mekah. Istrinya makin nambah. Bisa beli mobil yang rumah yang mewah. Anaknya sekolahnya sampai kuliah. Insyaallah semua kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sholawat serta baginda salam kita hadiahkan ke habibaan alam, kepada habibina wa syafi'ina qurrata ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, umumnya kita sebagai umat yang akhir nanti. Yang pertama yang saya hormati selaku tuan rumah, yang saya hormati selaku ketua FB2R, yang saya hormati selaku ketua Amuba, semua jamaah yang hadir malam hari ini yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Di depan kita sudah banyak makanan ini, masya Allah. Saya mengingat satu hadis, waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Ini kita dimuliai sama tuan rumah. Bang apa namanya lupa saya? Yang cincin gede-gede itu. Bang diam ya. Ini kita lagi dimuliakan nih sama tuan rumah nih. Makanya apa yang kita makan malam hari ini itu akan menjadi ladang tambah rezeki buat tuan rumah. Adapun kita bisa bawa pulang, kita bawa pulang. Makin sisa tinggal piring doang, berarti rezeki berkahnya makin banyak. Santri mau tahu ilmunya begitu Pak Ustaz. Saya kalau sampai nggak dibawa pulang tuh buat kita nongkrong di bawah, ntar malam ngaji lagi, biasanya begitu. Mudah-mudahan Bang Dian semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini saya sedikit membahas
Walaupun pertanyaannya jamaah saya yang di sono, tapi saya akan sampaikan di sini. Kita sudah mau masuk awal Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita masuk Zulhijjah yang namanya Lebaran Haji atau Idul Adha. Ustaz, kalau kita belum akikah boleh korban apa enggak? Jawabannya adalah boleh. Karena akikah adalah tanggung jawab si orang tua terhadap anaknya saat anaknya belum akil balik. Kalau dia anaknya udah akil balik, udah bukan akikah lagi, udah bukan urusan kita lagi. Karena akikah adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau anak kita yang masih di bawah umur atau di akilan sebelum akil balik, tapi kalau yang sudah di atas 17 tahun, itu tidak perlu kita akikahkan lagi. Kalau memang rezekinya belum ketemu, mau gimana lagi? Kalau laki-laki kambingnya 2, kalau perempuan kambingnya 1. Kalau emang ada sedikit tambahan rezeki dari Allah, silakan segera langsung diakikahkan. Tapi kalau kita sudah besar, mohon maaf, banyak saya tanya di kampung, kan dia mau haul orang tuanya, itu kambing buat apa? Buat akikah emak saya. Nah sekalian nih, biar tahu ilmunya saya kasih tahu. Oh begitu Bang Ustaz ya. Itu namanya sedekah daging. Gak apa-apa, boleh. Pahalanya akan sampai nanti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ini malam Jumat yang kemarin nyambung nih ceritanya sama malam hari ini. Iya, ke malam Jumat kemarin di rumah siapa itu Bang Masalah? Yus. Oh iya, hadir ya, Masya Allah Bang Yus. Kemarin saya teriakan bawa. Jadi hujan kencang, sekalian tahu sih, jadi kalau nggak teriak nggak kedengeran suaranya. Alhamdulillah air berkah turun, tapi malam hari ini kita pada GBK ini ya. Emang begitu. Kata Ustadz saya waktu saya pesantren, kalau orang lagi ngaji, orang lagi sholat, orang lagi fokus pengen menghadap Allah, itu perasaan kita gerah ya. Kenapa yang bikin kita gerah? Itu dosa kita lagi dibakar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setelah kita bangun dari tempat ini, kita nanti pulang dosa kita sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi syaratnya seperti itu. Boleh nggak sih kita akikah? Boleh nggak sih kita kurban kalau belum akikah? Kalau emang lagi kecilan hanya orang tua masih rumah. Dulu saya diakikahin belum. Oh duit dari mana? Oh ada duit udah lagi kecil. Oh berarti udah cukup putus. Dan seorang anak nggak bisa ngakikahin buat orang tuanya. Itu namanya sedekah daging. Kalau masuk Idul Adha, mendingan sekalian kurban. Ya, nanti yang motongnya dibacakannya doanya doa mau kurban, bukan mau akikah. Jadi sedikit ilmu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mumpung anak kita ini belum akil balik, ada sedikit rezeki dikumpulin uangnya. Wah anak gua satu lagi nih kambing ini belum nih, segerakan, itu akan lebih baik. Nah itu tujuannya buat apa? Tujuannya buat akidah anak kita. Beda kalau orang yang udah diakikahin sama yang belum. Kalau yang belum diakikahkan itu akidahnya ke atas naik enggak, ke bawah juga enggak, stuck aja di sini. Tapi kalau orang tuanya niat, kalau mau punya duit gimana mau Ustaz? Ya udah tidak usah dipaksakan. Rasulullah bilang seperti itu. Kalau memang ada rezeki silakan laksanakan, kalau tidak apa-apa. Makanya sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah itu dijalankan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Oleh sebab itu makanya saya bercerita ada tukang cukur, dia lagi ngobrol nih sama yang nyukurnya nih. Kata yang tukang cukurnya, "Bang, abang percaya nggak Allah ada?" Atau ada lah. Kalau kata saya mau Allah nggak ada, atau ada lah. Kata saya mau Allah nggak ada, tukang cukur kekeh bilang bahwa Allah itu tidak ada. Masa saya nungguin orang yang nyukur dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam satu orang doang? Mana nyukur 15.000 cukup makan apa saya mau keluarga begini sama keluarga saya? Makanya kata saya mau Allah nggak ada. Di saat saya minta apa-apa dia nggak pernah datang. Di saat saya lagi mau sholat ada aja ujiannya, nggak jadi saya sholat. Terus dibalikin sama yang cukurnya, "Bang, kalau saya balikin tukang cukur kata saya mah nggak ada." Lah ini gua tukang cukur. Tetap kata saya mah tukang cukur kagak ada. Ini gua tukang cukur. Nih kalau ada tukang cukur, abang lihat mau orang gila yang di belakang di depan tuh di jalan. Itu dia kenapa rambutnya panjang-panjang? Dia rambutnya panjang karena nggak mau nyamperin saya nyukur ke tempat saya. Makanya rambutnya panjang aja. Begitupun sebaliknya, Bang. Gimana kita mau dapat rezeki dari Allah tapi kita nggak pernah menyamperin Allah, benar nggak? Gimana kita mau dikenal sama Nabi Muhammad, kita nggak pernah baca sholawat? Gimana kita mau mendapatkan syafaat Nabi, kita nggak pernah baca sholawat? Gimana kita mau masuk surga, malam Jumat suruh yasinan nggak susah jasa. Dunia lagi. Aduh ini kerjaan kalau mau kerjain sekarang kayaknya besok nggak jadi bayar nih orangnya.
Udah yasinan izin dulu malam ini, kan begitu. Ya, tapi semua kalau memang itu lebih penting untuk keluarga, laksanakan, jalankan. Karena ngaji masih ada malam Jumat selanjutnya. Gimana itu orang mau nyukur atau nggak pernah nyamperin ke saya? Sebaliknya ke begitu, Bang. Ini abang nyukur buka dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Yang datang cuma saya nomor 1. Abang doa nggak sama Allah? Udah itu saya asal datang ngaji gak ribu aja baca bawaannya. Abang sholat nggak? Kagak, saya sholat juga. Ya iya. Gimana abang mau dapat rezeki tapi abang nggak mau nyamperin orang yang punya rezekinya? Bener gak? Seperti itu, makanya dia balikin. Kenapa orang gila rambutnya panjang? Dia nggak mau nyamperin ke saya. Gimana kita mau dapat rezeki kalau kita nggak pernah nyamperin Allah? Ini salah satunya kita mendekatkan diri sama Allah. Setiap malam Jumat kita baca Yasin. Setiap malam Senin anak mudanya ada baca Ratil Al-Hadad. Masya Allah. Hari-hari biasanya menjalankan sholat 5 waktu. Jangan sampai kagak. Yasin aja rajin tapi sholatnya kagak, sama aja nilainya nol. Yang paling utama adalah ibadah sholat. Nanti saat kita meninggal pertama yang ditanya adalah perintah sholat kita. Kalau sholat kita bagus, semuanya bagus. Kalau sholat kita jelek, udah jangan harap lagi. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ini niat saya bergabung di FB2R dan Amuba adalah sampaikanlah walau 1 ayat. Jadi ada sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang Bapak bisa terima, Masya Allah, itu jadi ladang pahala buat saya. Ataupun kalau memang ada kata-kata yang salah, itu datangnya pribadi dari saya. Ada wa yaikum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Takbir. Allahu Akbar.